We walk the talk, not only talk the talk. Titip kota Kediri, saya titip kota Madiun, saya titip kota Bandung, saya titip Kabupaten Lamongan, saya titip Kabupaten Pringsewu, saya titip kota Malang. Aduh, itu sobat terbesar. Wah, kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ken Fatih. Nah, oke teman-teman semua, bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Dengan cuplikan video di awal, kali ini saya akan membagikan video parodi dan juga video ledekan-ledekan daripada netizen terhadap Pak Mulyono dan juga terhadap keluarganya ya teman-teman. Karena walaupun Pak Mulyono ini sudah pensiun dari masa jabatannya sebagai presiden, namun di sini Pak Mulyono masih menjadi bahan lelucon netizen Indonesia ya teman-teman. Mungkin ini adalah karma untuk Pak Mulyono, karena selama 10 tahun menjadi presiden, beliau ini hanya sibuk bekerja untuk anak mantunya ya teman-teman. Dan hanya sibuk bikin hutang Indonesia jadi membengkak. Dan inilah karmanya, walaupun sudah pensiun masih saja menjadi bahan leluconnya netizen. Nah oke teman-teman semua, untuk itu tanpa perlu berlama-lama kita simak saja videonya. We walk the talk, not only talk the talk. Family members, welcome back to my channel. It's me, Aguka. Bahasa Inggrisnya Mulyono masih kalah dengan bahasa Inggrisnya bocil SD ini. Once again, and first of all, and like, comment, share, and please don't skip my video. Only watch till the end. So guys, Anies dukung Pramono, Marwarar sebut sama saja bangunkan macan tidur. Swear ya, ini gue baru tahu kalau Jokowi juga disebut macan. Nggak tahu macan mana nih, macan Solo apa? Jadi ada dua macannya ya, yang satu macan Asia, yang satu macan Solo itu ya. Lagian sensitif amat itu macan ya. Masa gara-gara Anies dukung Pramono macannya bangun? Cuma gara-gara Anies dukung Pramono Anung dan Rano Karno macannya bangun. Coba, sensitif amat tuh macan. Saran gue sih macannya lebih baik masuk gorong-gorong aja lagi. gue udah bangun om. Saya titip Kabupaten Lamongan, saya titip Kabupaten Pringsewu, saya titip kota Malang, saya titip Kabupaten Pulau Morotai, saya titip Bali khususnya Kabupaten Bandung, saya titip kota Binjai, saya titip Solo ya, titip Solo, saya titip kota Denpasar, saya titip Kabupaten. Seenaknya ya teman-teman, si Mulyono ini main titip menitipkan. Dia kira mungkin negara ini hanya miliknya Mulyono dan juga keluarganya. Ya Allah, kita lanjut saja guys. Jadi ini, setiap orang itu punya peran, punya profesi, punya porsinya masing-masing, dan saya mengambil posisi sebagai, anggaplah, public speaker ya, atau kalau dalam bahasa Inggris, walk the talk, only talk the talk. Saya titip kota Kediri, saya titip kota Madiun, saya titip kota Bandung, saya titip Kabupaten Lamongan, saya titip Kabupaten Pringsewu, saya titip kota Malang, saya titip Kabupaten Muaro Jambi, titip Kabupaten Pulau Morotai, saya titip Bali khususnya Kabupaten Bandung,
Saya titip kota Binjai. Saya titip Solo ya, titip Solo. Saya titip kota Denpasar. Saya titip Kabupaten Tangerang. Titip sana, titip sini, guys, ya Allah. Saya titip Kabupaten Solok. Saya titip Kabupaten Dairi. Pak, banyak sekali titipannya, Pak. Sibuk sekali saya konten presiden ini, Pak. Mantap. Aduh, ada 3 kemungkinan. Pertama, orang yang banyak titip-titip kayak gini udah ada rasa-rasa ini. Aduh, serasa negara ini punya dia aja. Bapak udah nitip anak juga ke MK. Kemungkinan kedua, orang kalau lagi gak ada kerjaan kayak gini sering halu. Udah gak jadi presiden, udah ada presiden baru, wakil presidennya pun anaknya. Siapapun nanti kepala daerahnya, koordinasinya sama presiden yang menjabat, bukan ke mantan presiden. Pok titip-titip. Profesi baru ini, jasa titip pilkada. Kemungkinan ketiga, ini nampaknya konten video AI yang dibuat oleh Koalisi Kin Plus di semua daerah untuk pemenangan pilkada. Waduh, ini yang kacau Kin Plus ya. Calon-calonnya titipan Mulyono semuanya. Modalnya pakai video AI doang. Atau disuruh juga sama Mulyono. Aduh, nggak habis Fikri di luar Nurul. Setelah ada gelang pilpres, sekarang rakyat dibodoh-bodohi pakai konten video AI. Ya kalau rakyatnya cerdas gak bakal ngaruh sih. Tapi memang sengaja kebodohan ini dipelihara oleh negara biar mereka mudah melanggengkan kekuasaan. Mulyono gitu-gitu calon sekjen PBB loh. Ya kali orang PBB bisa ditipu. Wakil presiden itu boleh nggak sih? Kodori mau bilang nggak boleh, takut dipecat. Ya Allah. Menyatakan dukungan terhadap salah satu paslon di pilkada, boleh nggak sih? Boleh. Ada aturannya. Ada aturannya. Boleh. Dari bukan cuma menyatakan dukungan, tapi juga berkampanye boleh. Nah, yang disampaikan oleh Pak Prabowo ini kan dilakukan pada hari libur, hari Minggu atau hari Sabtu gitu. Jadi beliau boleh, artinya tidak melanggar aturan yang ada. Alternatif yang lain adalah melakukan cuti, tapi karena ini dilaksanakan Sabtu Minggu, maka tidak perlu cuti. Yang kedua, kembali apa yang saya sampaikan tadi, bahwa presiden itu adalah tokoh politik. Dia punya ide, punya gagasan, punya program kerja yang dia ingin laksanakan. Nah, untuk melaksanakan itu, maka harus mendapatkan dukungan dari pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Gitu. Sehingga tentu wajar sekali kalau Pak Prabowo ya punya preferensi kepada orang tertentu. Nah, dia mengkampanyekan orang tertentu itu. Soal apakah kemudian akan diikuti oleh masyarakat atau tidak, kan kembali kepada masyarakat Jawa Tengah misalnya dalam kasus diskusi kita ini, atau misalnya kasus DKI Jakarta misalnya dalam contoh yang lain gitu. Jadi boleh gitu. Dan saya yakin bahwa misalnya yang terpilih kemarin adalah Mas Ganjar misalnya ya. Beliau juga akan melakukan hal yang sama. Saya yakin nih bahwa Mas Ganjar pun juga ingin programnya terlaksana dengan baik. Maka dia akan mendukung dan berkampanye untuk calon yang diajukan atau dipilih oleh PDI Perjuangan. Seperti biasa guys, dapat bukan sibuk mikirin jawaban, malah sibuk cari contekan halaman berapa. Cagup gak siap pakai kalau kayak gini. Betul juga ya teman-teman. Kita lanjut saja teman-teman. Ya Allah, jagoannya Mulyono. Wala kalo. Sudah nyontek, salah lagi kalau ngomong. Ini bikin blunder. Dia ngomong warga muslim kita tuh 97 juta. Saya tuh batin. Ini warga muslim Jawa Tengah apa? Se-Indonesia.
Kalau Jawa Tengah malah tidak mungkin lagi. Jumlah penduduk di Jawa Tengah itu tidak ada 97 juta. Kalau orang Muslim se-Indonesia tidak mungkin 97 juta. Pasti lebih, yang kita kan mayoritas Muslim nih. Dari 284 juta orang. Seperti ini kok pengen jadi gubernur itu kan bingung mikir. Kan bikin malu orang-orang yang dukung. Orang-orang sebelahnya seperti Gus Yassin ini. Kayaknya Gus Yassin kalau lihat mimiknya tadi. Betul juga ya teman-teman kata abang tadi. Mau mimpin Jawa Tengah tapi saat debat malah sibuk mencari contekan. Begitulah kualitas jagoan si Mulyono. Tidak jauh beda dengan junjungannya. Mulyono. Oke teman-teman semua, itulah video parodi dan juga ledekan-ledekan lucu daripada netizen terhadap Mulyono dan juga terhadap kroni-kroninya ya teman-teman. Sebetulnya setelah dipikir-pikir kasihan juga ya teman-teman sama Mulyono ini, karena walaupun beliau ini sudah selesai menjadi presiden atau sudah pensiun menjadi presiden, tapi para netizen tidak ada henti-hentinya untuk membuat video parodi dan juga video ledekan-ledekan lucu terhadap si Mulyono dan juga terhadap kroni-kroninya ya teman-teman. Ya mungkin ini adalah bentuk kekecewaan sebagian masyarakat Indonesia terhadap kepemimpinan beliau selama 10 tahun menjadi presiden ya teman-teman. Selain beliau ini sibuk untuk mencarikan pekerjaan untuk anak-anaknya, beliau ini selama 10 tahun menjadi presiden hanya membebani hutang terhadap rakyatnya, dan pada akhirnya PPN dinaikkan teman-teman menjadi 12%. Mulyono. Ya begitulah teman-teman kalau kita salah memilih pemimpin. Yang enak pemimpinnya, tapi yang menerima beban hutangnya adalah rakyatnya sendiri. Nah oke teman-teman semua, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.